teman-teman, sahabat sukses, kembali lagi dengan saya Victor Chen di channel Victor Chen Consultant. Channel yang memang dengan sengaja didesain untuk bisa sharing berbagi ide, solusi, inspirasi, dan juga tips untuk teman-teman. Barangkali bisa bermanfaat dalam kehidupan, dalam pekerjaan Anda. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman sahabat sukses, dalam video kali ini saya akan membahas tentang orang-orang sales ya. Kenapa umumnya kebanyakan orang sales ditakuti orang. Oke. Nah, istilah saya orang sales itu horor, kira-kira seperti itu. Nah, namun sebelum kita bahas lebih lanjut dalam video ini dan kita menikmati video ini, nah sesungguhnya saya ingin berbicara sedikit tentang yang namanya sales atau penjualan. Karena teman-teman sahabat sukses, kita harus paham dulu, sesungguhnya aktivitas pekerjaan kita, kegiatan kita apapun itu, sesungguhnya kita tidak akan pernah luput ataupun lepas dari yang namanya penjualan. Ya, katakanlah Anda adalah seorang ibu rumah tangga, Anda juga berjualan. Karena berjualan itu tidak harus ada sesuatu barang atau produk di tangan kita tawarkan ke seseorang, tidak. Ya, penjualan itu bisa saja adalah kita katakan menawarkan sebuah ide, sebuah konsep, sebuah pemikiran, bisnis kepada siapapun, maka sesungguhnya kita tidak lepas dari yang namanya dunia sales atau dunia penjualan. Nah, menariknya adalah begini, kalau kita mau sukses dalam dunia penjualan, padahal aktivitas kegiatan kita hampir setiap hari kita adalah berjualan. Anda ibu rumah tangga pun Anda membujuk anak Anda atau Anda membujuk pasangan Anda, sesungguhnya Anda sebenarnya sedang melakukan yang namanya penjualan. Ya, bagaimana Anda membujuk pasangan agar setuju dengan mungkin ide Anda, ya, membujuk anak Anda agar mengikuti maunya Anda, itu juga adalah sebuah konsep penjualan. Maka saya selalu mengatakan bahwa ilmu sales atau ilmu penjualan adalah salah satu ilmu yang sangat-sangat penting, harus dikuasai banyak orang di dunia ini. Dan sisi lain, saya mengatakan bahwa sales ini adalah pekerjaan yang bagus. Sales ini pekerjaan yang mulia. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, teman-teman, sahabat sukses, apakah Anda pernah berpikir, kalau tidak dari orang sales, kalau tidak dari mereka, bagaimana kita bisa mengenal banyak produk-produk baru yang bermanfaat terkadang? Kalau tidak dari orang sales, tidak dari mereka, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang terkadang kalau kita pikirkan sangat bermanfaat? Oke. Namun, kenapa banyak orang takut terhadap orang sales? Karena image kata sales atau orang sales sudah cenderung konotasinya buruk. Ya, jadi maksudnya buruk dalam hal apa? Kalau ketemu orang sales bahaya, karena kenapa? Pasti nanti ada yang dia tawarkan, pasti nanti ada yang dia mau jual kepada kita. Itu sebab saya selalu mengatakan di era zaman saat ini, kalau kita berada dalam dunia sales, kalau kita memang mau sukses dalam dunia penjualan, mau sukses menjadi seorang sales yang hebat, ya, Anda punya sebuah produk, konsep, bisnis dan sebagainya, Anda tawarkan ke orang, ya, meminimalkan, mengurangi jumlah penolakan Anda harus smart. Istilah saya adalah kita harus menjadi seorang sales yang smart. Sales yang cerdas, sales yang pintar, dalam arti bukan artinya pintar secara knowledge, ya, hanya menguasai produk dan sebagainya, itu tidak menjamin. Nah, kalau zaman dulu ada istilah yang mengatakan hukum rata-rata, teman-teman. Ya, dari 10 orang yang kita tawarkan, ya, pasti ada satu yang mau, 9 tidak. Katanya seperti itu. Nah, bahkan terkadang di perusahaan-perusahaan banyak yang mengajarkan seperti itu kepada tim sales mereka. Nah, untuk saya sejujurnya di zaman era saat ini saya menolak konsep tersebut. Kenapa harus kita itu ketemu 10 orang, ya? Jadi mindset kita sudah tertanam adalah saya harus ketemu sebanyak mungkin orang. Sehingga bisa jadi banyak sekali orang sales berpikir, ya, yang penting saya satu hari ini berapa orang yang saya ketemu, yang penting satu hari ini saya mau presentasi berapa banyak orang. Nah, alhasil mereka tidak sadar, karena mereka mengejar yang namanya target tersebut, mereka lebih fokus kepada quantity, jumlah, bukan fokus kepada quality. Bagaimana ketika berhubungan dengan orang, bagaimana ketika komunikasi dengan orang, bagaimana ketika duduk berbicara dengan orang. Kualitas daripada menjaga hubungan atau membangun hubungan itu alhasil tidak menjadi prioritas. Karena mereka mengejar quantity, ya, kata atasan, kata leader saya, kata bos saya, pokoknya kamu satu hari harus ketemu banyak orang supaya ada yang mau. Nah, kalau saya berpikir simple, kalau kita punya wawasan, kita punya pengetahuan, kita sales yang smart,
Kenapa tidak 10 orang yang kita tawarkan, satu mungkin menolak karena situasi, ya karena kekurangan ABCD sumber daya dan sebagainya, sisanya menerima. Ataupun mungkin 10-10-nya menerima, teman-teman. Mungkin nggak hal itu terjadi? Sangat mungkin. Kenapa tidak? Persoalannya adalah Anda tahu caranya atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, teman-teman sahabat sukses, kenapa banyak sih sebenarnya orang takut dengan orang sales? Dan kenapa istilah saya mengatakan sales itu terkadang dianggap orang horor. Bahkan lebih horor dari film horor, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sahabat sukses, kalau Anda senang nonton film horor misalkan, kenapa saya katakan sales ini banyak menyeramkan, horor untuk banyak orang ya? Karena sales ini melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat orang mempunyai image yang buruk secara mereka nggak sadar. Ya mungkin bukan kita, tapi mungkin dari banyak orang-orang sales di luar sana yang melakukan hal-hal seperti itu. Kalau kita nonton film horor, ya kita takut ya, menyeramkan ya. Nah, ternyata sales lebih menyeramkan. Kenapa? Contohnya simple, sederhana, teman-teman sahabat sukses. Anda nonton film horor, ya, besok Anda nonton lagi. Atau kalau enggak, lusa Anda nonton lagi. Nah, atau sampai hari ini Anda nonton lagi. Nah, artinya apa? Sebenarnya horornya film horor itu hanya sesaat saja. Tapi kalau orang sales ya, lebih horor. Walaupun tampang kita jauh lebih menarik daripada mungkin film horor ya, Anda lihat di film horor tersebut tampangnya menyeramkan, ya kita jauh lebih menarik. Tapi Anda perhatikan sebenarnya banyak orang sales yang lebih menyeramkan daripada film-film horor yang kita pernah tonton. Ya, contoh Anda menawarkan kepada salah satu teman Anda atau siapapun lah kenalan Anda. Alhasil karena Anda menawarkan satu produk kepada mereka, Anda nggak sadar Anda agak agresif menawarkan. Karena kenapa? Ya itu tadi, mengejar kuantiti, ya itu tadi Anda ingin kejar target, Anda ingin kepengen banget produk Anda bisa laku, bisa laris, ya karena Anda nggak sabar dengan penolakan dan sebagainya. Ya, alhasil besok teman Anda tersebut atau kenalan Anda tersebut Anda hubungi, ya teleponnya dia tidak mau angkat. Atau nanti dia katakan, saya akan hubungi kamu, saya lagi sibuk. Ya dia mulailah menghindar dan menjauh dari Anda. Teman-teman pun menjadi yang tadinya akrab pun menjadi tidak akrab. Kira-kira seperti itu. Nah, dan ini berlanjut berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Berarti sebenarnya banyak sekali orang sales yang nggak sadar kalau mereka tuh jauh lebih horor daripada film-film horor yang ada di dunia ini. Nah, ini karena apa? Karena itu tadi, kalau di kepala kita, di mindset kita, nomor satu kita adalah saya mau closing, saya mau capai target. Ya, kalau saya prospek, saya presentasi harus berhasil. Ya, maka kita hal pertama, perilaku kita sudah pasti akan agresif. Karena kita mengejar bagaimana terjadinya closing, bagaimana terjadinya penjualan pada saat itu. Nah, itu sebabnya teman-teman sahabat sukses, kalau di zaman saat ini kita harus smart. Kita jadi seorang sales, kita harus smart. Nah, goals kita adalah closing. Yes, semua orang sama teman-teman. Semua orang juga kepengen bagaimana penjualan itu bisa closing. Ya, supaya apa? Nggak habis waktu, nggak habis biaya. Tetapi kita harus menyadari bahwa karena di era zaman saat ini sudah banyak orang takut dengan orang sales, kita harus jualannya soft. Kita harus pintar dan smart dalam jualan. Maka selalu saya katakan yang pertama adalah nilai. Ini penting banget. Ya, nilai Anda apa? Karena nilai akan mempengaruhi perilaku tindakan Anda. Ya, nah seperti tadi, kalau otaknya itu berpikir saya harus closing, ya Anda agresif, Anda ngejar terus. Ya, sehingga banyak orang merasa nggak nyaman. Nah, kadang Anda akan ngejar orang tersebut sampai nanti dia beli, Anda follow up terus, ya orang nggak nyaman. Mungkin orang sungkan dan mereka akan mengatakan iya dengan Anda, mereka mau membeli produk Anda atau setuju dengan konsep Anda, tapi besoknya mereka akan menghindar. Atau mungkin hari ini dia membeli, nah setelah itu dia menghindar. Bagaimana supaya tidak terjadi pembelian kedua kali dengan Anda. Anda akan sangat rugi teman-teman sahabat sukses. Nah, poin pertama, mari kita belajar bagaimana menanamkan diri kita. Ya, di mindset kita ini yang paling penting nilai kita itu apa. Saya selalu mengajarkan dan mengatakan bahwa seorang sales yang smart harus mempunyai nilai yang smart. Artinya apa? Memberi manfaat untuk mendapat manfaat. Saya ulang, memberi manfaat untuk mendapat manfaat. Nah, ini penting banget. Kalau di kepala kita berpikir, berfokus memberi manfaat, apa yang terjadi? Anda ngobrol dengan orang, tujuan Anda adalah membuilding rapport, membuilding hubungan, membuilding keakraban.
Sehingga orang akan merasa nyaman ngobrol dengan Anda. Ketika orang nyaman ngobrol dengan Anda, orang merasa Anda tidak mempunyai faktor kepentingan. Nah, efeknya apa? Efeknya yang kedua, akan terjadi yang namanya terbangun yang namanya kepercayaan. Ya, karena teman-teman harus paham, di poin yang kedua ini saya selalu mengatakan bahwa teman-teman harus mengerti sebenarnya prinsip 3K. Oke, prinsip 3K. Pertama adalah kepercayaan, ya. Kedua, saya sebut adalah kenyamanan. Ini penting banget ya. Kalau orang tidak merasa nyaman ngobrol dengan Anda, dia tidak akan memberikan Anda kesempatan lebih. Oke, kalau dia merasa nyaman ngobrol dengan Anda, dia akan terbuka, dia akan memberikan waktu dia lebih banyak kepada Anda. Dan ketiga adalah kecocokan. Karena teman-teman, sahabat sukses harus paham, dalam ilmu penjualan selalu mengatakan bahwa orang menyukai orang yang serupa dengan mereka. Maka teman-teman sahabat sukses, perhatikan. Selalu ya di satu kelompok Anda perhatikan pastinya semua itu ada kemiripan. Entah misalkan orang yang suka merokok ya pasti akan selalu bergaul, berkumpul di kalangan kelompok orang-orang yang memang hobinya sama. Ya, misalkan contoh orang yang suka berolahraga pasti akan kelompoknya kurang lebih seperti itu ya, hobinya sama. Nah, orang menyukai orang yang serupa dengan mereka. Maka poin kita adalah satu ya, memberi manfaat untuk mendapat manfaat. Orang supaya apa? Trust dengan kita. Terbangun yang namanya kepercayaan sehingga membawa kepada faktor kenyamanan berinteraksi dengan kita. Nah, kalau orang berpikir, wah enak ya ngobrol dengan Pak Victor, enak ya hubungan sama Pak Victor. Ya, karena kenapa? Wah, dia nggak ada faktor kepentingan. Dia nggak ada yang namanya mau menawarkan sesuatu, ya. Dia intinya membuilding hubungan saja. Nah, percayalah teman-teman, sahabat sukses, ketika orang merasa nyaman dengan Anda, satu saat ya mereka akan lebih banyak bertanya kepada kita. Oke, apakah mungkin tentang bisnis kita, apa profesi kita, ya. Terkadang dia punya tantangan, dia akan sharing dengan kita. Nah, dari sana teman-teman, kalau orang sudah melakukan hal seperti itu, nah peluang Anda akan sangat besar. Maka, ketika orang bertanya kepada saya, Pak, apakah ada ilmu di dunia ini, teknik closing? 99,9%. Wow. Saya katakan dan saya jawab, ada. Nah, kalau teman-teman melakukan konsep ini, saya yakin closing 99% pasti bisa. Ya, sehingga ketika kenyamanan sudah, kita selalu memberi manfaat, memberi ide. Ya, orang ngobrol dengan kita, orang dapat sesuatu, dapat poin, dapat manfaat, maka dia akan merasa cocok dengan kita. Ketika merasa dengan cocok, closing akan lebih mudah. Ya, teman-teman sahabat sukses, apakah harus konsep ini dilakukan kepada semua orang? Bagi saya selalu melakukan, tetapi ingat, untuk orang-orang tertentu terkadang ya dalam dunia penjualan, dalam dunia psikologi penjualan, teman-teman harus paham ada orang yang memang mudah sekali mereka trust ya. Nah, kategori mudah ini kurang lebih 10%. Jadi kalau Anda ketemu bisa jadi ya mungkin closing di tempat itu akan terjadi. Tapi teman-teman harus tahu dan paham satu hal, tidak semua orang sama. Ini penting. Kalau kita mengeneralisasi semua orang sama, itu sebabnya terkadang kita sudah tidak menyadari bahwa ya kadang kualitas daripada apa yang kita kerjakan, apa yang kita obrolkan ya ketika kita berinteraksi dengan orang ya, calon pembeli kita, calon customer kita, ya alhasil karena kita mengeneralisasi semua sama, alhasil Anda akan mengalami kerugian, penolakan dari orang-orang yang sebenarnya sesungguhnya berpotensi juga untuk membeli atau bekerja sama dengan Anda. Nah, dalam hal ini biasanya saya secara pribadi pasti membaca orang, ya, membaca model-model setiap orang seperti apa. Nah, bagaimana caranya mengetahui hal itu? Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, nah karena saya di dunia psikologi, saya mempelajari NLP, saya mendalami NLP. Nah, ini sangat membantu saya, teman-teman sahabat sukses, untuk membuat saya lebih cepat memahami dan mengenal model-model orang, filter cara berpikir mereka, sehingga lebih mudah untuk saya masuk ke dalam dunia mereka dan bagaimana membangun yang namanya 3K tadi. Inilah yang saya sebut sebagai yang namanya smart sales atau sales yang pintar, sales yang cerdas di era zaman saat ini. Jadi teman-teman, pastikan mulai hari ini kita belajar
bagaimana menjadi sales yang smart. Belajarlah memberi manfaat dulu, bukan mengejar target untuk closing dan sebagainya. Nah, tidak ada salahnya Anda belajar untuk memahami filter orang seperti apa, tambah wawasan Anda, agar Anda mengerti jauh lebih tajam apa maksud saya dalam video ini. Dan dengan hal tersebut, percayalah, konsep 3K itu akan terjadi, dan terkadang tanpa kita sadari, mereka yang akan mencari kita, mereka yang bahkan akan bertanya kepada kita, dan mereka secara sukarela akan melakukan, membeli, ya, apapun bisnis Anda ataupun produk yang Anda sesungguhnya ingin tawarkan. Ya, inilah yang saya sebut bagaimana customer yang mengejar kita atau customer yang mencari kita, teman-teman. Oke. Nah, untuk video kali ini sampai di sini, dan saya akan membahas lebih tajam lagi di next video berikutnya. Nah, teman-teman sahabat sukses, pastikan Anda subscribe video ini, ya. Klik subscribe gratis, teman-teman. Jadi klik subscribe itu gratis ya, nggak bayar. Aktifkan loncengnya agar setiap nanti saya mengupload video, teman-teman juga akan mendapatkan video-video berikutnya, ya, berupa notifikasi dan pemberitahuan secara otomatis, ya. Link ini memang saya buat sengaja untuk apa? Berbagi ide, inspirasi, wawasan, apa yang saya paham, ya. Dengan teman-teman menonton video ini, barangkali Anda bisa mempraktekkan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan dan dalam bisnis Anda. Oke, Anda juga boleh kunjungi media sosial saya seperti di Instagram, ya, di myvictorchen ataupun di victor.chen.consultant. Oke, nah, ataupun di Facebook saya, Victor Chen. Oke, selamat mempraktekkan teman-teman sahabat sukses, dan kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Pastikan Anda tetap tersenyum hari ini. Do happy, saya Victor Chen, salam sukses luar biasa dahsyat.